Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala masih tetap kumpulkan kita di tempat ini, ya, di masjid ini dalam rangka untuk bermajlis ilmu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala pun bercucuran kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama mereka, nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi 'ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa ala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tafsir surat An-Nas. Ya, surat An-Nas yang bermakna manusia. Yang bermakna manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nas ini ayat 1 sampai 6-nya, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ada Tuhan yang memelihara dan menjaga manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan bagi manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan godaan al-khannas, yaitu syaitan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan, ya, kejahatan di dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlulah diketahui bahwasanya nama surat An-Nas ini, ya, yang perlu kita ketahui, dia disebut dengan muawwidzatain, ya, bersamaan dengan surat Al-Falaq. Ya, dia disebut dengan muawwidzatain bersamaan dengan surat Al-Falaq. Karena kedua surat tersebut, ya, yaitu baik surat An-Nas maupun surat Al-Falaq ini membimbing para pembacanya untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi apa? Membimbing para pembacanya
untuk selalu memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berkenaan dengan apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Nah, apa maksud dengan surat Makkiyah Madaniyah, Pak? Masih ingat? Hah? Turun di Mekah, turun? Masya Allah ya. Ada surat ya, ada surat yang turunnya di Mekah ya, tetapi disebut Madaniyah. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana tuh? Ya? Berkenaan dengan surat Makkiyah atau Madaniyah, ya. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ngerti Pak ya? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Adapun Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Lalu permasalahannya apa bedanya dengan apa yang kita sebutkan tadi? Ya, apa bedanya? Ada bedanya. Ya, nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ada turun-turun apa ayat-ayat yang turunnya di kota Mekah, tetapi di surat disebut dengan surat Madaniyah. Paham? Tapi kalau tadi antum katakan suratnya turun di Mekah itu Makkiyah, kemudian surat turun di Madinah itu Madaniyah, terus surat yang turun di antara Mekah dan Madinah gimana? Seperti itu. Nah, ataupun misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, ternyata turunnya di Mekah, ternyata disebut surat Tapi ingat patokannya, jadi patokannya adalah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ini berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, adapun berkenaan dengan surat An-Nas ini, ya, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya surat An-Nas ini surat Makkiyah. Nah, ada sebagian ulama. Nah, mereka berhujah bahwasanya dikatakan ini surat Makkiyah karena dulu orang-orang kafir Quraisy mereka ingin mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ain. Apa ain, Pak? Hah? Pandangan mata yang merusak atau yang bisa membinasakan. Nah, pandangan mata yang bisa merusak atau bisa membinasakan. Makanya kita sering sebut dengan penyakit ain. Nah, dan ini benar-benar terjadi. Ya, benar-benar ada. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan keadaan tersebut sehingga mereka mengatakan apa ayat tersebut Makkiyah karena orang-orang kafir tadi ingin mencederai orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy ingin melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ain tersebut, dan kemudian turunlah surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini untuk mencegah ain itu. Nah, ini hujah orang-orang yang mengatakan bahwasanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini adalah apa? Makkiyah. Tetapi yang rajih, ya, yang paling kuat dan pendapatnya kebanyakan para ulama bahwasanya surat An-Nas ini surat Madaniyah. Nah, hal tersebut bisa diketahui dengan hujah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika, ya, pernah disihir oleh seorang Yahudi. Pernah tahu ceritanya, Pak? Pernah dengar? Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Nah, Labid bin A'sam, dan benar-benar pada waktu itu sihir tersebut berpengaruh, tetapi pengaruhnya tidak sebesar mungkin kepada manusia yang lainnya. Nah, pada waktu itu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat sampai 40 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap seolah-olah Rasulullah berhubungan dengan istrinya, akan tetapi tidak.
Nah, seperti itu. Seperti itu berhari-hari dan sebagainya. Dan Labid bin A'sam tersebut menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pelepah kurma yang diisi dengan apa? Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rontok beserta gigi sisirnya. Nah, dikisahkan bahwasanya Labid bin A'sam ini dapat dari seorang anak kecil pada waktu itu. Nah, diambil kemudian dipergunakan untuk menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelepah kurma, kemudian rambut Rasulullah, kemudian gigi sihirnya, dan kemudian dengan benang, yang ada sekitar 11 ikatan, baru kemudian ditusuk dengan jarum. Barulah kemudian nama Labid bin A'sam ini taruh di sebuah sumur. Dan hal tersebut berpengaruh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan, turun pada waktu itu 2 malaikat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satunya di atas kepala Rasulullah, satunya lagi di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu baru kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh, kemudian turun surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini untuk menjaga dari sihir tersebut. Kayaknya kita pun kalau misalnya ada orang-orang yang terkena sihir dan sebagainya, baca surat An-Nas ataupun surat Al-Falaq. Jangan kalau ada yang kena kesurupan dan sebagainya malah datang ke dukun. Ini sebaliknya ya. Ini orang yang sembuh nanti dimasukin jin yang lain. Ya, biasanya gitu. Cara para dukun tersebut, jin yang ada itunya diusir, tetapi mungkin jinnya dia dimasukin. Atau bahkan mungkin dukun tersebut ya yang bermain. Nah, maka tadi kalau seandainya ada seseorang yang terkena kesurupan dan sebagainya, ya kemasukan jin, bacain surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Fatihah, ayat kursi. Mudah sebenarnya, simple. Nah, simple. Tapi kadang-kadang orang itu kayak gitu, latah. Ya, ada kesurupan langsung ke dukun. Ada kesurupan langsung cari-cari kemana-mana. Ya, cari ustadz dan sebagainya. Sebenarnya dia sendiri bisa. Ya, sebenarnya dia sendiri bisa ngeruqyah. Tapi masalahnya kadang-kadang gak bisa ngeruqyahnya karena apa, Pak? Gak bisa baca Al-Quran. Ini masalahnya. Ya, gak bisa baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak ya, berkenaan kenapa surat An-Nas ini disebut dengan surat Madaniyah. Nah, Pak, lalu kemudian dari kisah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang disihir tadi oleh Labid bin A'sam, maka hal tersebut bisa menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga manusia biasa. Ya, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah ini adalah manusia biasa juga, sama seperti manusia yang lainnya. Hanya saja ya beliau diberikan risalah, ya sehingga beliau menjadi seorang rasul, dan beliau pun selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Jelas? Nah, ini membantah ya, hadis-hadis seperti ini membantah kepada orang-orang yang gulu atau mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana ada orang-orang yang berlebih-lebihan. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih hidup, terkena sihir. Lalu gimana ada orang sekarang ini yang datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta ini, meminta itu dan sebagainya, bahkan meminta perlindungan, seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Bisa. Ya, yang bisa memberikan perlindungan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mewanti-wanti, ya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, sesungguhnya saya hanyalah hamba Allah.
Ya, innama ana abdun. Saya ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala sama seperti kalian. Maka katakanlah ini Abdullah wa rasuluh. Saya ini hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saya adalah rasulnya. Paham, Pak? Paham? Jelas sampai sini? Jelas. Barakallahu fikum. Kemudian ya, surat An-Nas ini 3 ayat pertamanya yaitu qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, ya, yaitu sesembahan manusia. Ini 3 sifat Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing ayat tersebut mempresentasikan macam-macam ketauhidan. Ya, masing-masing ayat tersebut mempresentasikan ketauhidan. Yang pertama adalah qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang bisa melindungi kita, yang bisa menjaga kita. Maka harusnya kita pun juga ya meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan doa, dengan melaksanakan syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, yahfazka, maka Allah pun akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pun akan mendapatkan Allah di hadapanmu, memberikan pertolongan kepadamu, memberikan perlindungan kepadamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Menjaga perintahnya, menjaga syariatnya. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan perlindungan kepada kita. Baru kemudian wa idza sa'alta, lihat nih, wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, maka mintalah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mohon kepada yang lainnya. Ya, jangan memohon kepada yang lainnya, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kuburannya. Seperti itu. Karena apa tadi dikatakan, minta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, nggak ada yang lainnya. Ya, yang lainnya nggak mampu menolong. Jelas, Pak? Seperti itu. Ayat yang pertama tadi, qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ini mempresentasikan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini dari kata rabbun. Ya, rabbun yang artinya apa? Memelihara, menjaga manusia. Kita kayaknya pernah membahas apa itu tauhid rububiyah, Pak. Ada yang masih ingat? Lupa ingat, Masya Allah. Hilang semuanya, Pak ya. Lupa semuanya, bukan lupa ingat, lupa semuanya. Ya. Tauhid rububiyah adalah ifradullah taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi an ya'taqida, dengan meyakini annallahu khaliqun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah pencipta manusia seluruh alam, ya. Seperti itu. Ar-Razzaq, ya, Allah pun juga Maha pemberi rezeki, memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada manusia. Wa mudabbir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan memelihara alam ini. Paham, Pak? Bisa dipahami? Ya. Dengan tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah pencipta manusia, pemberi rezeki manusia, yang mengatur alam semesta ini.
Paham? Seperti itu. Dan pernah kita jelaskan bahwasanya tidak ada yang memungkiri tauhid rububiyah ini. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada yang memungkiri tauhid rububiyah ini. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyriknya tidak ada yang memungkiri tauhid rububiyah. Dari mana kita ketahui? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ya. Jikalau engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang musyrik Quraisy ini, yang mereka menyembah berhala dan sebagainya, ya Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Lalu kenyataannya kok mereka menyembah Lata, Uzza, Hubal dan berhala-berhala lainnya, kenapa? Perantara, wasilah, ya, yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami ini enggak nyembah berhala-berhala tersebut, yang kata orang-orang Quraisy, ya. Kami ini tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala tersebut menjadi sarana wasilah yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Akan tetapi gara-gara perbuatan mereka tersebut jadilah mereka orang musyrik. Nah, apa bedanya dengan keadaan orang-orang sekarang ini yang mereka mengatakan, kami ini pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lewat perantara kuburan para wali lah. Kemudian apa lagi? Kebanyakan kuburan para wali, Pak, ya. Kuburan para wali, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seperti itu. Nah, ini yang menjatuhkan, menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Apa bedanya dengan perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah? Paham, Pak? Nah, tadi kita katakan tauhid rububiyah tidak ada yang mengingkarinya. Ya, tauhid rububiyah tidak ada yang mengingkarinya, bahkan orang-orang musyrik jahiliyah. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan Firaun, dengan orang-orang ateis? Bukankah Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la? Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Orang-orang ateis ketika ditanya, kamu percaya adanya Tuhan? Kata mereka, nggak ada. Ya, kata mereka nggak ada. Terus gimana, Pak? Seperti mereka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang seperti ini, ya, tentang Firaun, seperti orang-orang dan orang-orang ateis, wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwah. Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Musa kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala kepada tadi Firaun. Mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkarinya karena kesombongan mereka dan kezaliman mereka. Wastaiqanatha anfusum, akan tetapi hati mereka meyakini mukjizat tersebut. Ya, meyakini mukjizat tersebut. Kalau mereka meyakini mukjizat tersebut, Pak, dari hati mereka, ya, berarti mereka pun meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Karena apa? Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu berasal dari Allah. Nah, ketika mereka meyakini dengan hati mereka, walaupun mereka mengingkari dengan lisan mereka, ya, mereka meyakini mukjizat tersebut, maka mau tidak mau mereka pun meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tadi karena kesombongan, karena kezaliman, mereka pun mengingkarinya. Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwah. Mereka mengingkari, ya, mukjizat-mukjizat tersebut, ya, mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi tadi mereka meyakini dalam hati mereka. Pengingkaran mereka hanyalah kesombongan dan
zalima. Begitupun juga terjadi pada orang-orang ateis. Mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya lisan saja, Pak, karena mereka sombong dengan akal mereka. Akan tetapi hati mereka yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dalam keadaan-keadaan sulit baru mereka yakin. Apalagi sudah mau dekat-dekat kematian, datang bencana dan sebagainya, baru kemudian kayak gitu, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Nah, ini ayat yang pertama yang mempresentasikan tauhid rububiyah. Kemudian Malikin Nas, yaitu raja manusia. Nah, maka Pak, kalau ada gitu ya, raja di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja. Nah, raja dari segala raja. Nah, tadi kita katakan ayat ini mempresentasikan tauhid apa? Tauhid apa? Hah? Hah? Ayo. Nanti antum bertanya. Sekarang saya tanya dulu. Antum. Hah? Mempresentasikan tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Malik. Ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, pada tauhid asma wa sifat, pada tauhid asma wa sifat ini ada rukun-rukunnya. Ya, pada tauhid asma wa sifat ini ada rukun-rukunnya, yaitu an-nafyu wal itsbat. Apa maksudnya an-nafyu wal itsbat, Pak? An-nafyu wal itsbat adalah penafian dan penetapan. An-nafyu penafian, al-itsbat penetapan. Apa maksudnya penafian dan penetapan? Nafi pengingkaran, Pak, yang maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah mengingkari, yaitu atau menafikan segala sifat-sifat kekurangan ataupun sifat-sifat cacat ataupun sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah misalnya seperti tidur, lupa, kemudian apa lagi, Pak? Ngantuk. Nah, itu sifat-sifat makhluk, maksudnya sifat-sifat cacat. Ya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, atau mati. Seperti itu. Nah, dan kemudian apa? Wal itsbat, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kelayakannya. Nah, dengan apa? Itsbatun ma atsbatahu Allah taala li nafsihi fi kitabih. Kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya sendiri, ya, sifat-sifat dan nama-namanya, baik di dalam Al-Qur'anul Karim wa ma atsbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu fi sunnatihi, dan sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan nama-nama dan sifatnya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya. Jelas, Pak? Hah? Jadi kita menetapkan jangan asal-asalan dengan akal-akalan kita, enggak, tetapi berdasarkan pada Al-Quran maupun Sunnah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Ya? Enggak sama Allah. Ya, Allah nafikan. Allah nafikan. Allah enggak tidur, Allah enggak ngantuk, Allah enggak lupa, seperti itu. Allah nafikan. Tetapi kemudian Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan sifatnya dan juga nama-namanya. Apa? As-Sami al-Basir. Jelas sampai sini? Nah, inilah rukun pada tauhid asma wa sifat. Ya, rukun pada tauhid asma wa sifat. Adapun ya
Eh, Nah, ya. Seperti itu ya. Pokoknya tauhid asma wa sifat. Nah, itu pada ayat yang kedua. Lalu kemudian pada ayat yang ketiganya, apa ayat ketiganya? Ilahin nas, yaitu sesembahan manusia. Ya, sesembahan manusia. Nah, ayat yang ketiga ini mempresentasikan ayat apa, Pak? Hah? Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya. Inilah makna dari la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah, tiada sesembahan ya yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ilaha illallah. Nah, dari kata la ilaha illallah ini pun juga kita dapatkan rukun dari la ilaha illallah. Apa berarti kalau gitu? An-nafyu wal isbat, sama penafian dan juga apa? Penetapan. Apa yang dinafikan? Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ditetapkan? Allah Subhanahu wa taala yang hanya berhak untuk disembah. Enggak boleh yang lainnya. Pak, ingat ya, ketika sembah bukan berarti saja bersujud, bukan berarti saja salat, bukan. Akan tetapi segala bentuk ibadah, apapun itu. Ya, jadi jangan salah dipahami. Oh, kalau beribadah itu ya beribadah kepada Allah berarti apa? Sujud kepada Allah, salat hanya kepada Allah. Akan tetapi berdoanya kepada selain Allah, nazarnya kepada selain Allah. Ini salah, nggak benar ini. Ya, karena apa? Nazar itu ibadah. Ibadah hanya harus kepada Allah. Doa itu adalah ibadah. Doa hanyalah kepada Allah. Jelas, Pak? Jadi bukan kepada yang lain-lainnya. Ya, bukan kepada yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, itu syarat dari la ilaha, rukun dari la ilaha illallah. Ya. Lalu kemudian apa syarat-syaratnya, Pak? Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Dari la ilaha illallah, dari kalimat la ilaha illallah ini. Ada yang tahu? Masya Allah, khusyuk semua, Pak ya. Nah, ya, Pak, syarat-syaratnya adalah al-ilmu. Yang pertama, ya, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu apa? Mengilmui atau memahami dari la ilaha illallah ini dan juga maknanya. Jadi kalau ada orang cuman ngucapin la ilaha illallah, tapi nggak tahu maknanya, kira-kira jadi muslim nggak, Pak, itu, Pak? Hah? Ada orang kafir nih, ya, non muslim, kemudian dia lihat ada tulisan la ilaha illallah, kemudian dengan gayanya langsung dia membaca la ilaha illallah, nggak tahu maknanya, kira-kira jadi muslim, Pak? Gak jadi. Ya, karena dia nggak mengilmui ya kata la ilaha illallah tersebut dan juga maknanya. Maka tadi apa? Syarat yang pertama al ilmu, mengilmui.
Dan yang kedua adalah al-yaqin. Ya, meyakini la ilaha illallah tersebut, ya, bahwasanya la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi dirinya, akan memberikan perlindungan kepadanya, kemudian bahkan akan menyelamatkannya nanti pada hari kiamat nanti dari azab api neraka jahanam. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah ternyata dia nggak yakin, oh ragu saya ini. La ilaha illallah kayaknya nggak nyelamatin saya dari neraka jahanam. Ragu-ragu. Maka pada waktu itu kira-kira gimana Pak? Muslimkah dia? Gak bisa. Ya, nggak boleh ada keraguan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati Pak ya. Ini jangan-jangan ada keraguan ya antum. Karena antum masih ragu-ragu juga jawabnya nih. Ya, seperti itu. Jangan ragu-ragu, paham. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Tentunya seperti ibadah-ibadah lainnya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dan juga mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, ya, itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Lalu kemudian yang keempat adalah apa, Pak? Sidku, jujur, ya, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Apa tuh maksudnya jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah? Emang ada yang nggak jujur? Ya seperti itu, Pak. Orang-orang munafik itu ngucapin la ilaha illallah. Ya, antum dapatkan orang-orang liberal di luar sana itu ngucapin la ilaha illallah nggak, Pak? Lebih lantang dibandingkan antum. Ya, lebih jago bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lebih lantang mereka. Tapi masalahnya mereka tidak jujur dengan kalimat tersebut. Sehingga apa, Pak? Apa? Orang munafik ini apa, Pak? Definisi orang munafik apa, Pak? Mereka memperlihatkan keislaman mereka, ya, kepada manusia dengan mengucapkan la ilaha illallah ini, ya, mengucapkan syahadat, akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Jujur nggak kira-kira itu, Pak? Nggak jujur. Sehingganya apa? Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, ternyata amalan mereka bertentangan dengan syariat Allah. Sehingga akhirnya apa? Ada di antara mereka yang berusaha untuk melegalkan perzinahan. Ada di antara mereka yang berusaha apa lagi, Pak? Mengatakan agama itu semua sama aja, nanti semuanya akan masuk surga. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan innad dina indallah. Seperti itu. Kemudian ada di antara mereka, ya, yang berusaha untuk menghalalkan perkawinan sejenis. Dan juga ada yang kata mereka ini Al-Quran udah nggak layak lagi, harus rekonstruksi, ya, bahasanya direvisi ulang, seperti itu. Ini gak bener ini, ya. Ini mereka yang mengucapkan hal tersebut kira-kira kafir bukan, Pak? Bukan orang kafir, bukan. Orang ngaku-ngaku muslim, tapi tadi gak jujur. Maka tadi apa? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus dibutuhkan apa? As-sidqu, yaitu kejujuran. Nah, kemudian yang kelima adalah apa, Pak? Al-mahabbah, yaitu cinta. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, cinta isi kandungannya, ya, bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, cinta konsekuensi yang ada di dalam kalimat tersebut. Paham, Pak? Paham? Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Ya, al-inqiyad yaitu tunduk terhadap kalimat tersebut.
Ya, tunduk terhadap kalimat tersebut. Ini habis belum? Isya. Isya dulu. Tazan dulu. Baik. Baik. Kita percepat ya. Berarti yang keenam tadi adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan terhadap kalimat tersebut dan juga maknanya dan juga kandungannya. Baru kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, yaitu menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, menerima konsekuensi dari kandungan la ilaha illallah. Baik, jelas sampai sini Pak? Nah, ini berkenaan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat yang mempresentasikan ya tiga ayat dari surat An-Nas yang pertama itu. Baik, seperti itu. Lalu kemudian ya, kita percepat dikit. Nah, dalil tiga ayat tersebut pun juga ya menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya adanya tawasul di dalam agama Islam. Ya, ingat ketika kita mengingkari adanya orang-orang yang bertawasul di luar sana, ya, bukan kita mengingkari adanya tawasul dalam Islam, bukan. Akan tetapi yang kita ingkari adalah tawasul yang menjerumuskan kepada perbuatan bid'ah ataupun tawasul yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Tawasul sendiri ada, ya, tawasul masyru', tawasul yang disyariatkan, yaitu baik bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebutkan nama-nama Allah tersebut. Maka bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang disyariatkan. Kedua, kemudian bertawasul dengan amal soleh kita. Boleh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis di mana 3 orang pemuda mereka bertawasul dengan amalan mereka pada waktu itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan doanya orang yang soleh. Tapi ini dengan syarat. Ya, ini dengan syarat. Yang pertama apa? Orang solehnya masih hidup. Jangan orang soleh yang sudah meninggal datang ke kuburannya kemudian minta, ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kita minta doa sama dia. Sebaliknya malah dia membutuhkan doa kita, gitu. Ini syaratnya. Yang kedua, ya, orang yang meminta ini, ketika dia meminta kepada orang soleh ini, syaratnya tidak boleh dia menisbatkan nanti terkabulnya doa tersebut karena si orang yang soleh tersebut. Paham? Atau dari zat orang soleh tersebut, enggak. Dia harus meyakini bahwa terkabulnya doa tersebut adalah Allah yang mengabulkan. Paham, Pak? Seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara dia pengen minta doa sama orang soleh, terjatuhlah dia pada kesyirikan. Menganggap ini kalau doa itu kalau nggak terkabul kalau harus lewat orang ini. Paham? Sehingganya akhirnya apa? Lama-lama mengkultuskan orang tersebut. Dan inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Jelas, Pak? Nah, kemudian jangan sampai juga gara-gara minta doa kepada orang soleh tersebut, orang solehnya malah jadi orang sombong gitu. Yang jadi tadi soleh jadi toleh akhirnya. Paham? Hati-hati gitu ya, hati-hati. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Nah, sehingga lihat gak, kita dapatkan ada orang-orang ya, karena dianggap soleh, kemudian berusaha dia menunjukin kewaliannya. Seperti itu. Akhirnya dia gara-gara saya harus terlihat seperti seorang wali, datang ke dukun atau ngamalin ini dan sebagainya, kemudian punya ilmu hitam bahasanya seperti itu. Ini enggak benar. Ya, ini enggak benar.
Apa? Seperti itu. Nah, ini syarat-syarat. Nah, kemudian ada tawasul yang menjerumuskan kepada perbuatan bid'ah ataupun tawasul yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Tadi kita katakan tawasul kepada kuburan orang-orang soleh atau yang dianggap soleh seperti itu. Atau bertawasul kepada malaikat, bertawasul kepada apa? Kepada pepohonan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jelas, Pak? Terus ini. Kita sampai berapa menit ini? Boleh? 5 menit lagi. Nah, kemudian ya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan apa? Bisikan al khannas. Ya. Pak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini seluruh manusia ini mempunyai jin yang selalu mengiringi kita dan disebut dengan apa, Pak? Jin korin itu bahasanya kita ya, bahasanya kita. Nah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad ukila qarinuhu." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pada dirinya ada qorin, yaitu jin tadi. Kemudian sahabat pun mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah?" Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Na'am, saya pun juga ada jin korinnya. Illa annallah a'anani alaihi." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadaku untuk menaklukkannya. Fala ya'muruni illa bi khairin. Sehingganya jin korin tersebut tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Nah, ini jin korinnya Rasulullah. Kalau kita gimana, Pak? Ya. Baru aja kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan, tiba-tiba korinnya ngajak kepada keburukan. Ya. Kebaikan lain, korinnya lagi seperti itu. Nambah seperti itu. Nah, jadi kita ada punya korin. Lalu kemudian ya, syaitan ini, pergerakan syaitan atau korin tadi ya di dalam tubuh manusia ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dikisahkan pada kisahnya Sofiyah ya bintu Huyai ketika beliau pada itu mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sedang beriktikaf. Kemudian Rasulullah pun mengantarkan balik Sofiyah ini ke rumahnya pada malam hari. Lalu kemudian bertemu dengan 2 orang laki-laki dari kalangan Ansar. Nah, falamma ra'aya, ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra, mereka pun berjalan cepat. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ala rislikuma." Pelan-pelan. Ngomong ke kedua orang tersebut. Langsung Rasulullah pun mengatakan, "Sesungguhnya yang bersama saya ini adalah Sofiyah bintu Huyai, yaitu istri saya." Langsung mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, subhanallah, wahai Rasulullah, maha suci Allah, gak mungkin kami ini suzon kepadamu ya Rasulullah." Kan gitu kata mereka. Gak mungkin ya Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Maka kemudian Rasulullah pun menjelaskan, "Inna syaitan yajri min bani Adam." Sesungguhnya syaitan ini mengalir di tubuh manusia majrad dam, sesuai dengan aliran darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syai'a aw syarra. Dan aku takut nih syaitan ini akan membisikkan keburukan ke dalam hati kalian. Sehingganya, lihat, ya ini juga Pak, ini suatu pelajaran kepada kita. Ya, kalau kira-kira ada sesuatu yang membuat orang lain itu seuzon, maka kita pun harus cepat-cepat klarifikasi. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Kalau ada suatu keburukan dan sebagainya, seuzon dan sebagainya, fitnah, kita harus cepat-cepat klarifikasi. Sama seperti Rasulullah. Langsung Rasulullah klarifikasi. Ini Sofia. Karena apa? Takut nih syaitan membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Paham, Pak? Jelas? Nah, lalu kemudian
min syarril waswasil khannas, yaitu al-khannas. Al-khannas sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ya, yaitu beliau katakan asyaitonu jathimun ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu bertengger di dalam hati manusia. Ya, falamma waswasa wa ghafala, ya, ketika orang tersebut dia ini lalai, ya, apa kita lanjutin dikit ya. Dia ini mulai lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waswasa, mulai dia menggoda manusia, membisikkan keburukan ke keburukan, membisikkan kejahatan. Ya, akan tetapi ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, khanasa, maka jin tersebut pun akan bersembunyi. Pak, jelas Pak? Maka perbanyak zikir. Ini kadang-kadang zikir pagi dan petang aja males saya, males. Ini bahaya nih. Zikir pagi dan petang semampunya kita. Baru kemudian ikuti zikir-zikir yang lainnya, banyak istighfar dan sebagainya. Maka tadi khanasa, setan tersebut akan bersembunyi, menjauh. Jelas Pak? Seperti itu. Taib. Mungkin sampai sini saja. Atau ada pertanyaan? Gimana Pak? Perlu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tafadhal yang mau bertanya. Nah, ketika orang soleh dimakamkan orang tua datang ke situ, itu di akhir nanti gimana Pak? Kan ada orang soleh meninggal nih, mampu hidup kan, dia kan dimintain doa, datangin orang bilang gitu kan. Datangin apa? Kan ada orang soleh datangin orang-orang jemaah rahim untuk mintain doa terberkah, masuk waktu masih hidup kan. Ketika orang soleh meninggal, itu datangin makamnya gitu. Nanti itu di akhir gimana nih pertanggung jawaban itu? Oh, orang solehnya atau orang-orang ini? Orang soleh terhadap yang jemaah yang datang. Nah, masya. Ya, kalau nanti kalau ada orang soleh, memang dia soleh seperti itu ya. Kemudian orang-orang ini memang banyak yang meminta kepada dia doa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Lalu masalahnya adalah ketika dia meninggal, tiba-tiba orang-orang ini datang ke kuburannya. Ya, datang ke kuburannya. Apakah orang soleh tersebut bertanggung jawab atas orang-orang ini? Ya, atau dia mendapatkan dosanya juga? Maka tidak, karena dia nggak bisa. Ya, dia sudahlah lepas. Dan mungkin kan namanya orang soleh tentunya pada waktu dulu dia pun menjelaskan kepada manusia bahwasanya dia adalah hamba Allah. Kalau mau minta hanya kepada Allah. Tetapi kan kadang-kadang ya manusia ini, ya terutama orang-orang awamnya, orang-orang yang tidak berilmu ini, inilah yang mengkultuskan orang-orang soleh tersebut. Dan ini kan terjadi juga di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka orang-orang soleh, mereka selalu mendakwahkan ketauhidan. Akan tetapi kemudian setelah mereka meninggal, datang nih orang-orang, ya tadinya hanya sekedar beriktikaf, ya kemudian mereka hanya sekedar mengenang mereka, dibuatin patung gitu aja. Kemudian setelah generasi pertama meninggal, datang generasi selanjutnya yang nggak melihat orang-orang soleh tersebut. Nah, inilah yang kemudian menyembah patung-patung tersebut, kemudian meminta doa kepada patung itu. Lalu bagaimana hukumnya orang-orang soleh tersebut? Ya sudah, dia nggak bisa apa-apa. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi, mengajak kepada ketauhidan. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira sekarang gimana orang-orang malah menyembah Nabi Isa, berdoa kepada Nabi Isa. Apakah Nabi Isa disalahkan? Tidak. Ya, Nabi Isa tidak disalahkan. Apa? Yang salah adalah orang ini. Dan mereka harus menanggung dosa mereka nanti di akhirat nanti. Apa? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Sampun? Selesai? Masya Allah.
Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka